wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Supianti dengan NIM 23060-152 kelas A1 PGSD 2023. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pembelajaran bahasa Sunda dengan materi permainan anak-anak. Biasanya adik-adik melakukan home pimpa atau gambreng terlebih dahulu. Home pimpa dilakukan untuk mengawali permainan dan sambil bernyanyi home pimpa alayum gambreng, maipah pakai baju rombeng. Egrang. Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki. Biasanya egrang kerap dilombakan pada acara kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Permainan egrang berguna dalam pelatihan pengendalian diri dengan menjaga keseimbangan, kefokusan, dan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus sebagai hiburan. Engklek. Engklek atau permainan jingkat-jingkat adalah permainan tradisional yang dimainkan di atas bidang. Permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Gaco dilempar pada kotak pertama. Setelahnya pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Lompat karet. Permainan dari karet gelang sangat digemari oleh anak-anak. Sebelum bermain, anak-anak harus mampu mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Permainan ini bisa dimainkan satu orang atau lebih. Jika bermain sendiri, kedua ujung karet bisa dipegang sendiri menggunakan kedua tangan dan memutar talinya ke bawah dan ke atas. Jika bermain beramai-ramai, dua orang harus memegang karet dari masing-masing ujung. Gundu. Bermain kelereng sering juga disebut dengan permainan gundu atau guli. Di daerah Jawa permainan ini disebut bermain nekeran, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Permainan ini banyak diminati oleh anak laki-laki. Caranya yaitu membuat sebuah lingkaran dan meletakkan semua kelereng dalam lingkaran. Pemain harus membidik kelereng dari luar lingkaran. Kelereng hasil bidikan yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik pemain. Congklak. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Biji congklak bisa berupa biji-bijian atau kerikil kecil. Ular naga. Dua orang yang terakhir kalah menjadi pagar atau gerbang. Pemain yang pertama menang home pimpa akan menjadi induk naga. Dia berada paling depan diikuti pemain lain di belakangnya. Ular naga berjalan mengelilingi pagar sambil semua bernyanyi. Ketika lagu selesai, gerbang akan menurunkan tangan dan menangkap salah satu pemain dengan cepat. Anak yang ditangkap akan diminta memilih pagar mana yang ingin diikutinya sampai ular naga habis. Setelah itu pagar yang memperoleh anak paling sedikit harus kejar-kejaran merebut anak paling belakang pagar lainnya. Bermain engklek. Halo, aku Bila. Hari ini aku akan mengajak kalian bermain salah satu permainan tradisional Indonesia. Nama permainan ini adalah engklek. Permainan ini sudah ada sejak zaman Romawi dan dicatat dalam buku berjudul Books of Game karya Francis Wilby pada tahun 1635 dengan nama Hopscotch. Permainan ini diyakini dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda. Yuk, aku ajari cara bermain engklek. Sebelum bermain, kita harus menggambar kotak engklek dulu. Kita bisa menggunakan batang kayu atau kapur untuk menggambarnya. Seperti ini bentuknya. Lalu siapkan batu kecil atau pecahan genting. Kalau di daerahku ini namanya gaco, teman-teman. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama-sama secara bergantian. Nah, sekarang kita langsung main yuk. Pertama-tama, lemparkan batu kecil punyamu ke dalam salah satu kotak engklek.
Lalu melompatlah di kotak-kotak tersebut. Kita harus melompat dengan satu kaki sampai kotak paling ujung. Ingat teman-teman, kotak tempat jatuhnya batu tidak boleh diinjak ya. Kalau kakimu menginjak garis, kamu tidak boleh lanjut main dan harus ganti pemain lain. Kalau kamu terjatuh, kamu juga tidak boleh melanjutkan permainan dan harus bergantian dengan pemain lain. Kalau kamu bermain sendirian, apabila terjatuh, kamu harus mengulang dari awal. Berbahan bambu, seorang wanita di Sukabumi mengenalkan kembali permainan tradisional masyarakat Sunda yang nyaris punah termakan zaman. Salah satunya adalah gasing yang dapat menjadi alat pertandingan yang mengasah sportivitas pemainnya. Untuk melestarikan permainan tradisional, seorang wanita di Sukabumi mencoba mengenalkan kembali alat-alat permainan tradisional kepada masyarakat. Bahan ramah lingkungan dari bambu, permainan tradisional ini mulai dilirik kembali masyarakat. Salah satunya gangsing, yang cukup mudah dimainkan hanya dengan melilitkan tali di gangsing lalu menariknya. Gangsing akan berputar dan berhenti secara sendirinya. Gangsing juga sering dijadikan ajang lomba. Yang ada di sini ada gangsing. Nah, gangsing ini memerlukan ketangkasan juga ketelitian ketika dia mulai dari melilit benang. Kemudian nanti ada sosialisasinya dengan teman karena diadu itu gangsing, mengasah sportivitas juga. Kemudian ada peluit meniru suara burung dari peluit bambu. Kemudian ada yang sederhana sih lebih ke anak-anak PAUD. Ada pistol-pistolan tapi dari kayu juga, aman, tidak ada pelurunya. Selain gangsing, peluit suara burung serta pistol dari kayu juga kembali dikenalkan oleh Fona. Ia berharap permainan tradisional ini dapat kembali populer di kalangan anak-anak. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Halo, aku Bella dan ini temanku Lara. Hari ini kami mau bermain congklak. Apakah kalian tahu cara bermain congklak? Jika tidak, biar aku jelaskan. Congklak adalah permainan tradisional yang diyakini para ahli berasal dari Timur Tengah, lalu berkembang di Afrika. Di Indonesia sendiri, permainan ini diperkenalkan oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang. Ini adalah papan congklak milikku yang terbuat dari kayu. Lihat, di sini ada 16 lubang. 14 lubang berukuran kecil dan 2 lubang lainnya berukuran besar. Untuk memainkannya, kita membutuhkan biji atau kulit kerang kecil sebanyak 98 buah. Pertama-tama, kita harus duduk saling berhadapan, lalu tentukan siapa yang main duluan. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Hore, aku giliran pertama. 2 lubang besar ini dinamakan rumah. Rumah setiap pemain terletak di sisi bagian kirinya. 7 lubang kecil di hadapanku adalah sisi milikku, dan 7 lubang kecil di depan Lara adalah sisi miliknya. Sekarang kita isi lubang-lubang kecil masing-masing dengan 7 buah kerang. Rumahnya dibiarkan kosong. Cara bermainnya adalah dengan memindahkan kerang-kerang satu persatu dari salah satu lubang kecil yang kita pilih ke dalam lubang-lubang kecil lainnya, termasuk lubang rumah secara berurutan. Tetapi jangan memasukkan kerangnya ke dalam rumah milik lawan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang terisi kerang-kerang lainnya, aku bisa mengambil semua kerang dari lubang tersebut lalu melanjutkan permainan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang kosong, artinya aku harus berhenti bermain. Apabila lubang kosong terakhirnya berada di sisi bagianku, aku bisa mengambil kerang-kerang yang ada di seberangnya. Pemenang permainan ini adalah yang berhasil mengumpulkan kerang terbanyak di rumahnya. Sekarang giliran Lara bermain. Sama seperti sebelumnya, Lara mengambil kerang dari satu lubang dan mengisi lubang-lubang lainnya.
Jika kerang terakhir berhenti di rumahmu, kamu boleh melanjutkan permainan dengan mengambil kembali kerang dari lubang lain yang ada di sisi milikmu. Apabila berhenti di lubang yang kosong, giliranmu berakhir. Lakukan seperti itu seterusnya sampai kerang-kerang di lubang kecil habis. Setelah kerang-kerang di lubang kecil habis, hitunglah jumlah kerang yang berada di masing-masing rumah. Milikku ada 54 biji dan Lara 44 biji. Artinya aku adalah pemenangnya.